Cuman tergantung kemampuan kita atau kreativitas kita dalam storytelling aja dong pas Lah nulis juga, prompt. tadi kan lu ngomong kamera angle, lighting angle, shadow angle, shadow, soundtrack Emang segala tuh nggak macam. bisa dari prompt? Kalau lu nggak tahu promnya, lu nggak tahu angle-nya gimana promnya, Bu? Hai Dozers, welcome to Doz Creative Channel. Tentunya bersama aku Natasha Liotania dan narasumber kita. Dengan saya Mario Utama. Hari ini seger ya kok? Of course dong, seger dong. Kenapa segernya? Karena gue bukan AI. Emang kalau AI nggak segar? Kalau AI kan kalau bisa ngomong kan monoton juga ya. Oh gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong AI ya kok, aku tuh sekarang sering banget lihat di sosmed itu banyak konten-konten creator yang kontennya itu semua AI. Itu macam-macam tuh. Ada yang dia bikin konten lucu-lucuan, konten percintaan, ada juga yang kontennya sci-fi, horor gitu. Nah, terus aku tuh ingat satu akun namanya Meisam Deris. Jadi dia ini kebetulan bidangnya tuh sci-fi horor gitu deh konten-kontennya dia. Nah pas aku lihat kok, buset itu efek monsternya, pokoknya karakternya, pencahayaannya, ambience-nya, semuanya itu keren banget. Kayak aku mikir, hah ini produksiannya Marvel atau Netflix kali ya? Ya mungkin belum se-smooth Marvel atau Netflix ya, Yeah. tapi kayak aku lihatnya untuk konten creator yang rumahan seperti itu yang dia bikin sendiri di rumah bisa bikin karya yang kayak gitu tuh keren banget gitu. Nah, kalau Koko melihat itu semua, apa yang ada di pikiran Koko? Nah, sebenarnya kalau gue pikir tadi lu lagi ngomongin gue. Gak jujur aja. Gue pikir lu lagi ngomongin gue. Gak, soalnya gue belakang ini juga sebenarnya lagi explore di AI juga sih. Oh iya Jujur aja. benar, benar. Maksudnya memang ini belum perfect. Just disclaimer aja. Gue belum perfect. Biasanya kan masih banyak orang bilang, itu muka nggak mirip lu bro, gitu kan. Itu masih suaranya kayak nggak mirip lu deh bro, gitu kan. Emang yes, kan ada kadang-kadang yang gue prom itu memang belum secanggih yang tadi lu ngomong tuh, Iya. kan. Jadi memang gue sangat tinggi sih dengan AI, penasaran dengan AI ya. I felt that ini AI itu sesuatu hal yang kita dikasih ruang untuk bagaimana kita bisa berimajinasi dan mentuangkan imajinasi itu menjadi sebuah gambar maupun nggak cuma hanya image tapi menjadi video nih, Benar. ya kan? Dan gilanya aja, imajinasi ini tuh yang lu ada di pikiran lu apapun yang tadi seperti kayak account yang tadi lu ngomong, nah itu sebenarnya di balik layar itu cuma satu orang doang, gitu Benar, kan? Yang nge-prom iya. doang ya kan, sehingga itu bisa memproduksikan segitu segitu realistik dan bagus seperti kayak you have like a team of production seperti kayak di Marvel atau di Yes. Hollywood atau di CGI dan yang lain-lain ya. I think the world is amazing sekarang sih. Maksudnya when you can actually put your imagination into a story sih, Cak. Oke. Seperti itu sih. Dan gua nggak heran sih. Dan ini memang tahun per tahun perkembangan ini tuh sangat cepat banget, Cak. Jadi nggak cuman hanya kayak inget gak yang dulu kan kita ngomong tentang AI-nya Will Smith tuh yang dia makan spaghetti dan segala macem. Nah itu pun juga kayak masih kayak mukanya belum oke nih, Iya. tangannya jadi ada 5 jari nih dan yang lain-lain ya. Atau masuk spagettinya nggak ke mulut nih, ke muka ya kan, ya kan. Sekarang AI itu udah lama-lama tambah pinter sih. Apalagi segitu banyak models yang model AI yang dimana tuh berlomba-lomba ya. Misalkan dari VO3, dari C-Dance, dari apalagi tuh kemarin gua ada lihat Happy Host atau apa ya dari China. Dan juga ada Sora, ada Kling, dan you name it. Itu ada tuh lu juga, itu apaan tuh kok ya? Itu AI model. Oke. Nah AI model tuh banyak banget sekarang, yang sekarang gua pun nggak bisa ngikutin lagi karena segitu banyak everyday tuh, ada yang baru, ya kan? Oke. There's so many AI model right now di dunia ini tuh saling melomba. Sehingga kalau tadi lu bilang, Cak, lu tuh bilang itu amazing dan itu ada sesuatu yang lu bilang keren. Gua kasih tahu lu, China sekarang sudah bikin drama-drama China itu udah nggak pakai manusia. Pakai Everything AI is kan? AI. Right? Dia udah bikin AI idol namanya. Basically, yes. AI idol, Iya. AI idol. Idol. Itu Mereka apa? basically aktor-aktornya tuh udah jadi AI semuanya. Basically lu nggak akan ketemu dia secara fisik. Basically nanti lu lihat kayak di video, yang di Instagram, everything itu AI semua. Seperti itu kan? Yang lu mendambakan. Nah, lu mau tahu lagi nggak? Apa? Di Amerika, orang udah menikah sama AI girlfriend.
Hah, gimana caranya? Tahu. AI girlfriend AI berarti kan girlfriend, dia get married to AI itu girlfriend. hanya imajinasi dia doang. Imajinasi, tapi karena AI itu lu bisa lu create seperti kayak pacar sendiri, kayak hai Ca udah makan belum, jangan lupa lo besok kita ngapain, Ca kita nonton bareng, ya basically what you can do with your Iya. girlfriend, not physically Mm. tapi with your phone, with your TV, with everything, she will be there. Ini zaman sekarang. Iya, tapi kan tuh Tapi nggak ada jiwanya kok kayak gitu. iya memang nggak ada jiwanya. Memang itu tetap masuknya virtual ya, maksudnya memang Iya. nggak ada jiwanya. Tapi jangan salah Cak, lu bilang sekarang nggak ada jiwanya. Memang yes, gue agree sama lu. Tapi perkembangan ini less than 4 years. Iya, Ini akan lebih serem, lebih serem, lebih serem, lebih serem lagi. bener. Nah sekarang memang kalau AI ini para programmer dan para arsitek ini mereka tuh memang lagi masuk ke dalam AI intelligent, Oke. right? Secara emotional intelligent, nggak cuma hanya intelligence secara angka dan matematika dan logic, they are going to emotional. Ini yang ditakutin sama industri. Sebenarnya gini loh, apa yang lu tahu sekarang ini sebenarnya adalah di lab itu udah 10 tahun yang lalu. Yang which is sekarang lu jadi viral yang lu baru tahu. Ini sebenarnya kita udah telat seperti itu loh. When you talk about AI, let me tell you something ya, mungkin dari dosis yang karena gue suka ya, bukan arti gue mendambakannya, karena gue penasaran. Why? I'm also afraid. Kerjaan gue gimana nih, ya kan? Iya, Apakah kerjaan gue akan hilang dirampas sama AI one day, bener. right? Heeh. Nah itu yang akan bahaya kan? Iya. Nah tapi kalau menurut gue gini, untuk di beberapa tahun ke depan ini memang nggak bisa, karena memang manusia itu nggak bisa ditinggalkan. AI itu memang bisa mempercepat kerjaan, AI itu memang bisa membantu lu menjadi tools. Tapi AI itu tetap cuman hanya sebuah agent yang bisa mempercepatkan sesuatu. Mereka masih limitasi. Tapi let me tell you, di berapa tahun ke depan, mereka tuh bukan namanya AI. Nah ini masing ada kata-katanya masing mereka belum confirm, mereka namanya SI. SI, SI itu namanya Synthetic Intelligence. bedanya sama AI apa? AI itu masih modul. Oke. Oke, modul sama modul ini masih boleh bilang belum ada ruang di mana tuh mereka tuh bekerja sama. Oke. Belum ada ekosistem yang boleh bilang menjadi sebuah operating system. SI ini menjadi operating system. Wow. Oke, sekarang gini ya. Justru kalau misalnya lu lihat iPhone, Mm-mm. OS-nya apa? Ya, iOS kan. Iya. Oke. Samsung, OS-nya apa? Android. Oh ya. Nah, itu masing OS-nya. Heeh. Nah, ke depan ini justru dari SI ini mereka lagi bikin namanya SI Intelligence System. Sehingga tuh is not based on one or two factory, is a open AI di mana tuh punya SI Intelligent Operating Systemnya di dalam situ. Lebih gila lagi. Dan dia bisa IPv6 yang komunikasi di nanti ke depannya. Di semua device ada di ruangan lu. Hah? Yes. Nah, apalagi ke depannya kan, kita kan belum lihat virtual reality-nya. Iya. Ya tadi lu bilang, oh AI itu ya kita kebayang masing LCD ya. Masih boleh bilang, oh proyektor nanti dia kayak di film-film ya. Ya kan masing kayak di filmnya, apa namanya, Minority Report atau di filmnya Avengers, dia cuma layar dan nggak bisa Iya. dipegang. Atau Superman tuh kalau lihat kan, Iya, bapaknya dia bikin video 3D tapi lu nggak bisa pegang. Iya. Nah kedepannya itu dia akan masukin ke dalam robot-robot ini. Seperti kayak iRobot lah. Which is daging semua mirip kayak manusia. Ah. Serem, kayak cyborgnya gitu Iya, ya. iya, Ya, iya. ini channel bukan untuk membesar-besarkan AI, but that's the future yang kalian belum ke unlock, kalian ini belum dikasih lihat ke dunia ya. That's why ini mengerikan banget. Iya, ngeri banget Mengerikan banget, loh. mengerikan banget. Mereka invest dengan gesture muka, dengan expression dia seneng, dia lapar, dia sedih, segala macam. Ini udah akan masuk ke dalam. Makanya sini yang mereka khawatirkan adalah AI saking pinternya itu, saking manusia itu, dia bisa menjadi yang mengontrol diri dia sendiri. Nangkap nggak? Jadi kayak Iya. anak gitu loh. Mm-mm. Itu yang dikhawatirkan sama dunia sekarang sih. Itu bisa jadi bumerang buat kita juga nggak sih? Yes, yes. Bisa akan jadi bumerang buat kita. Mm-mm. Right? Apalagi sekarang dengan AI ini kalau diletakkan di tangan orang yang jahat atau disalahgunakan dengan orang yang tidak benar, Mm-mm. itu akan banyak kejahatan. Iya sih, bener. Banyak banget kejahatan yang bisa dilakukan. Karena segala sesuatu itu kan bisa dibilang
pisau bermata dua ya. Ya, benar. Tergantung gitu kamu mau ngelihatnya dari mana. Kayak pisau Benar. bisa kamu bikin untuk motong buah, untuk motong-motong bahan-bahan untuk bikin makanan enak, tapi pisau juga bisa untuk Membunuh. bunuh orang. Ya, that's why Tergantung. ini emang teknologi yang berbahaya, Iya. right? Bagaimana sih sebenarnya dunia ini menjelang ke sana? Sebenarnya ini udah lama kok rencananya. Misalkan kalau misalnya kita dari pergerakan dunia, kan kita tahu Stone Age ya, right? Kita tahu Stone Age yang Flintstone, ya. Iya. Kita tahu Ice Age, Iya. ya kan yang tupai itu, yang tupai. Ya memang ada Metal Age, Bronze Age, kita ada juga Digital Age. Dari kayak misalnya steampunk, lu pernah tahu kan steampunk? Machine Age atau Industrial Age. Yang zaman kereta api, Oh iya iya asap, iya iya. pakai batu bara. Ini tuh itu ada Industrial Age. Kita ada Steampunk Age. Kita ada namanya Millennium, which is analog, yang jam tangan analog kayak gini menjadi digital. Iya. Itu baru step pertama. Nah, dari digital ini kenapa sih adanya Google, adanya Yahoo, adanya all this kind of internet company, yang mereka adalah masuk ke dalam yang mungkin kita nggak tahu adalah information age. Ya mereka kan AI perlu information. Iya. Ya segitu banyak information yang akan menjadi AI. Nah, once ini udah masuk ke dalam AI, the next step adalah SI. SI itu menjadi operating system. Operating system ini menjadi mengcombine atau automation yang misalnya kayak sekarang kan udah automate segala macam, mobil nyetir sendiri, ya kan? Benar. Parkir nggak usah pakai orang lagi, everything is all automated lah ya, automation, right? Nah, itu akan digabung dengan casing dengan softwarenya atau bukan software sih, kita ngomong adalah operating system. Karena software age ini udah mulai hilang. Gitu loh. Kita ngomong SaaS ya. Service as software as a service ya. Itu udah mulai hilang. Makanya banyak company-company seperti kayak di luar negeri, Salesforce dan segala macam itu bisa hilang berapa triliunan dolar kan mereka kan. Karena software is getting old. We don't use software anymore. Sekarang masuk ke dalam AI models. Nah, AI models ini akan digabungin lagi menjadi SI, which is operating system. Wow. Nah, ketika masuk operating system, everybody have a chance to do something faster. Ya kayak zaman dulu perusahaan sama perusahaan atau negara sama negara bekerja sama. Zaman ada internet atau zaman telekomunikasi dan fax adalah perusahaan sama perusahaan. Sony kerja bareng sama apa di Indonesia ya, perusahaan di Indonesia. Kayak misal Kijang kerja sama Jepang dan Indonesia ya gitu. Nah, kerja sama pabrik sama Indonesia. Internet lu mulai ada, perusahaan kecil sama perusahaan kecil udah bisa kerjasama melewati internet, email, Google, lu bisa list your company, right? Nah, ketika kecepatan internet sekarang dengan fiber optic segala macam, ini basically lu sebagai individual bisa keluar negeri. Kayak tadi kan kita ada ngomongin topik di episode sebelumnya kan ya, kita ada ngomongin adalah bisa nggak sih kita sebagai freelancer membuka service kita keluar negeri? Itu kan nggak perlu perusahaan. Benar. Zaman dulu nggak bisa, bos. Iya. Zaman dulu nggak bisa, lu mesti punya perusahaan, lu mesti lewatin pemerintah, lu mesti Iya. punya izin dan blablabla panjang sehingga lu bisa dapat usaha, lu bergerak usaha. Zaman sekarang enggak. Nah, dengan sekarangnya SI ini banyak industri yang lebih cepat lagi yang bisa memproduksi sesuatu. So, Benar. waktu ini akan lebih cepat lagi. Zaman dulu bikin kopi lama, sekarang bikin kopi Tinggal ada taruh aja di extract mesin, machine. Iya, sekarang udah automated, ya kan? Lu nggak usah pusing-pusing lagi seperti lama. Zaman dulu, Takarannya semua suhunya juga udah tinggal di mesin. iya, bener. Tinggal taruh aja tuh gelasnya. Bener, zaman gua dulu kecil, Cak. Nggak tahu lu masih experience gak? Kita moto pakai film, cetrek. Nggak bisa lihat langsung kan? Kita mesti cuci Oh. lagi filmnya, kita develop filmnya, di print, baru kita foto kita. Jadi sekarang udah nggak usah. Kita ada Iya, Instagram, bisa Insta Story, kita bisa communicate ke sebanyak teman kita yang kita mau. Iya, iya, iya. Kayak kalau tadi kan Koko sempat bahas di China tuh udah mulai ya bikin film pakai AI. Jadi filmnya tuh full AI, nggak pakai aktor atau aktris beneran. Bener tidak lagi. Nah, berarti sebenarnya mitos dong kok. Kalau misalkan, kalau mau bikin film yang bagus, itu butuh modal miliaran. Mitos dong berarti. Udah bukan mitos sih, sebenarnya udah nggak segitu lagi ke sana. Udah nggak relevan gitu Udah ya? nggak kesana lagi. Memang ini kita ngomong tentang teknologi secara grafik ini memang udah advance sekali, Cak. So a lot of things yang will be cut down. Gitu loh. Teknologi akan lebih kuat. Kayak zaman dulu kita mesti pakai kamera untuk foto yang bagus. Zaman sekarang memang masih belum. Tapi kamera iPhone dan kamera-kamera sekarang nih udah getting there. Orang udah bawa males. Terakhir kami kamu bawa kamera fisik kapan? Waduh, udah berapa Ya tahun yang udah, lalu? let me tell you, why not? Iya. Karena kenapa?
Kamera iPhone udah bagus Udah banget bagus sekarang. banget. Tapi dibilang ini sudah bisa profesional Belum. belum. Ya. Belum, gua masih tetap pakai kamera kayak gini. Tapi untuk gue dengan kebutuhan gue udah cukup Udah banget. cukup banget, Iya. ya kan? So itu dia lah, kayak film mungkin udah lewat lagi, udah nggak perlu kayak array kamera lagi atau apa sih yang gede-gede lah kamera yang kayak studio quality atau broadcasting. That's gonna go. Karena kualitas ini sudah masuk. Memang slowly ya, I didn't say instantly kita buang kamera lama, slowly kalau kita nggak mulai adapt atau kita nggak mulai melirik ke sana, kita akan you spend a lot of money. Ya. You know, zaman sekarang tuh kalau Caca lihat, Caca bisa loh, bisa bikin your own apa namanya AI avatar Oh, yang benar-benar kelihatan kayak Caca 100% dengan lu punya apa ini ya apa namanya dengan imperfectionnya ya. Kalau AI kan sebenarnya perfect banget. Itu yang kayak kesannya itu oh ini jadi palsu nih. palsu, iya. Kan. Justru the imperfection of the human, the hyper realistic of human yang susah direplicate ke AI. Iya. Kayak kamu senyum nih, gue lihat kamu ada dimple di sini. Ya kan kalau AI mah smooth, semuanya mah perfect, ya kan? Ya, yang bikin Caca kan ya itu kan your signature of your ya kayak gue kan ada Ya. nah contoh ya kan AI kan nggak tahu kalau misalnya gua nggak kasih tahu tapi lama kelamaan kalau once lu bisa kasih every facet of your face AI itu bisa pelajarin Iya, iya. dan itu yang seram Ca. Dan kau tau nggak, ini aku mungkin mau kasih bocoran ya. Jadi aku kan ada kerja di salah satu TV nasional juga ya. Dan di TV nasional itu aku ada ngehandle berbagai jenis program TV. Nah terus kemarin ini sempet meeting sama aku. Jadi mau ada rencana itu aku tapi bukan aku. Jadi muka aku digantikan dengan AI dan itu ditayangkan di TV. Itu dia Ca. Terus aku cuman kayak, hah, gimana caranya gitu? Berarti kan yang harusnya, tapi ini nggak bisa di semua ya, karena kan ada banyak program atau yang gua harus syutingnya datang gitu, nggak mungkin misalnya kayak sekarang nih podcast kan gua harus datang kayak gitu. Nah itu cuman kemarin tuh udah sempat ada omongan, kayaknya mau coba ada beberapa scene yang jadi gue nya nggak datang ke studio, gue nya nggak syuting, tapi muka gue dipakai dan itu ditayangin di TV dengan AI. Nah itu kan menurut lu terancam nggak? Ya, tapi kan dia tetap butuh muka gue kok. Iya kan sekali doang Ca. Nggak bisa. Gue bisa bikinin video buat lu mau nggak? Oh Lu iya. bisa, gue cuma perlu satu foto angle dari muka. Kalau bagus ya, gue bisa foto lu 360 lah. Depan, kanan, kiri, samping, belakang, 360. Kalau kita ngomongin muka dulu ya, kalau lu mau lengkap ya gue bisa fotoin muka lu, gue bisa fotoin badan lu. Right, seperti itu kan. Gue bisa beneran bikin lu kayak filmnya kemarin tadi di ngomongan. Lu mau jadi apa? Lu mau jadi Tarzan? Lu mau jadi apa Tomb Raider? Gue bisa bikin lu kemana aja. Cuma sekarang adalah seberapa niat lu ngepromnya aja. Ya kalau lu lihat yang kemarin lu bilang ya kan ada banyak kan ada teman gue bilang Mar kurang bagus lu kurang jago lu ya iya emang gue prom pakai iPhone gue misalkan basically gue cuma pakai HP doang udah bisa kayak gitu. Iya. Right? Belum gue misalkan pakai super komputer yang benar-benar I spend time dengan prom yang very detail. Niatnya gue bisa bikin kayak tadi yang video yang tadi lu ngomong dari account yang tadi pagi yang sebelumnya ya. I can make that, right? Tapi memang harganya mahal. Ya. Ya, harganya ini kan memang problem sekarang adalah konsistensinya ketika lu generate-nya aja. Right. Contohnya ya gitu, muka gue masih menyeng kadang-kadang atau muka gue ekspresinya nggak sesuai karena prompt gue nggak sesuai. Iya. Nah memang ini aja sih, that's why this is prompting ini juga sesuatu skill yang memang skill sih, karena memang kadang-kadang gue pikir ya gue dulunya mungkin mesti pakai bahasa Inggris yang bagus ya kayaknya gitu kan untuk ya sehingga every stepnya itu persis yang kayak gue mau gitu. Iya. Kau balik lagi nih kok ke dunia film Marvel, Netflix gitu. Jadi kemarin ini tuh aku sempat dengar katanya fans Marvel itu komplain gara-gara mereka merasa animasinya Marvel itu terkesan kayak mentah, terkesan buru-buru gitu dibuatnya. Dan ternyata emang bener, animatornya Marvel nih, gue nggak tahu ya bener atau enggak ya kan, gue cuma baca-baca doang. Katanya animatornya Marvel ini memang kerjanya itu tuh katanya overtime, dikejar deadline, ya pokoknya serba buru-buru lah ngerjainnya. Makanya animasi yang dia hasilkan jadinya mungkin kurang maksimal ya. Dan
Sedangkan kalau misalkan kayak kreator-kreator yang di rumah itu kan mereka nggak punya tekanan dari mana-mana, nggak ada deadline, nggak ada apa, jadinya bisa menghasilkan hasil atau karya yang lebih maksimal gitu Iya. kan kok. Nah, kalau kayak gitu Koko melihat fenomena itu, pandangan Koko gimana? Kalau dari si gua sih gini ya, Ca. Misalkan memang you cannot rush art. Ya. Ya. Art itu memang sesuatu yang dimana yang dicurahkan dari jiwa yang kita letakkan. Tapi you cannot also fight time, waktu. Inevitably kita juga akan waktu itu memang yang mahal, right? The other point of view is business, right? Lu bisa membuat sesuatu yang dengan jiwa sehati lu, tapi dihargain berapa? Hmm. Nah, basically this is something yang kita mesti pertimbangkan. Gue juga belakangan ini juga ngeliat, Ca, berapa orang bilang, what human can do, what can AI cannot do. Zaman sekarang dunia melomba-lomba to become more perfect. Malah orang yang seni yang di dalam seni justru melomba-lomba to make the world unperfect because human are not perfect, Ya. right? Ini memang di mana zaman ini lagi berlomba kanan atau kiri gitu kan, kan? You perfect atau you not perfect. Look at this. Gue kadang-kadang bingung ya, Cak. Banyak cewek Korea yang kita lihat di K-pop, gue kadang-kadang bingung loh, yang mana siapa yang siapa. Mukanya mirip semua. Tahu nggak? Right? Kayaknya punya sebuah template satu dokter yang Karena mereka tuh punya beauty standard yang begitu. Maksudnya dia. orang Korea nih, contoh ya kok, Ya. beauty standard mereka tuh adalah muka harus kecil. Muka mereka kecil. Kalau cewek ya, rahangnya kecil, terus bibirnya tuh agak tebal sedikit, matanya besar, punya lipatan mata, hidungnya mancung. Pokoknya tuh bener-bener ada template-nya. Oh, standard beauty atau beauty standardnya tuh seperti ini loh. Jadinya mereka semua berusaha untuk achieve standard tersebut. Jadinya semua mirip-mirip deh. Bener Kak, bener Ca. Template Lu nggak jadinya. salah sama sekali. Tapi itu pun juga dilakukan kalau zaman dulu. Lu lihat painting-painting Itali. Lu painting lihat tuh. Misalkan contoh Mona Lisa. Lu lihat apa The Venus ya, Venus. Itu ideal zaman 19-an, 15, the Renaissance Age. Cewek cantik tuh kayak gitu badannya. Iya, iya, iya. Right? Cowok ganteng badan seperti kayak gitu, nggak kayak sekarang, Iya. otot gitu kan. Soalnya beauty standard setiap apa ya, setiap generasi, setiap Beda, negara tuh beda. beda. Nah itu dia. Sekarang orang melomba-lomba memperfectkan diri. Lu beli skincare, you try to look perfect. Iya. Lu beli baju, you like try to look perfect. When you look perfect, you become that AI mode, right? AI kan nggak pernah salah. Biasanya pretty much the perfection. Iya. Memang itu melanggar art. When it becomes too perfect, it becomes fake, right? That's why imperfection ini juga ada tarik ulur. Ada orang bilang, okay, to show human is to show the imperfections. Justru karena imperfection inilah yang bikin kita kelihatan real, kelihatan hidup. Dengan hidup. Kalau di bahasa Jepangnya, wabi-sabi. Ngerti gak sih? Apa tuh wabi-sabi? Wabi-sabi itu adalah teori Jepang adalah imperfection is beauty. Ah. Right? Itu adalah di Jepangnya. Banyak yang orang bilang when people trying to go perfect, wabi-sabi is trying to keep it the imperfection is beauty. Karena imperfection makes you to be unique. Imperfection makes you to be you are one of a kind. You're not alike. Nah, itu adalah sebenarnya konsep yang dari Jepang sih. Gua lumayan suka tuh, gitu kan. Nah, justru ini dia perbedaan itu kalau pertanyaan lu tadi adalah itu yang mesti kita pikirkan. When you look perfect atau to be a very template like that Korean girls yang lu bilang beauty di mata Korean tuh begitu, Yes. right? Beauty di mata orang bule beda lagi. Beda lagi. Iya. Nah, lu tahu iklannya Dove? Heeh. Nah, Dove justru berbeda. Lu lihat di iklannya Dove yang ketika dia bilang all women are beautiful in all kind of shades, all kinds of colors, all kinds of kind of look. Berbeda lagi. So inilah Deva, ini emang dunia itu lagi terbelah begini loh. Either lu AI, ada lu lu pro human. Ini emang ini sama lah zaman dulu. Lu naik kuda atau lu naik motor, ya kan? Lu stick manual
apa lu stick matic, ya kan? Atau kan matic, mobil matic. Iya ya. Lu jam tangan yang analog atau lu jam tangan yang digital? Mm-mm. Ya banyak orang bilang, wah kalau lu mau kelihatan proper dan mature jam tangan jangan yang digital. Mm-mm. Right, it doesn't looks good with your suit, ya kan? Ada orang bilang gitu. Kayak anak kecil. Kayak anak kecil, ya kan? Kayak anak kecil, ya kan? Nah itu dia. So emang ini perception yang dimana dunia ini memang belum ada yang matengin sih. Iya iya iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalau bilang, boleh nggak nyetir mobil yang manual? Mau nggak lu nyetir mobil manual? Bukan masalah mau nggak mau ya kok, cuman kan Jakarta Itu macet. dia. Ya kan ideally pakai mobil matic lebih aman. Iya lebih nyaman. Sekarang ya. boleh nggak pakai bensin sama BBM? Apa mobil listrik? Ya boleh. Yang mana lebih bagus? Nggak ada yang Nggak lebih ada yang bagus. lebih bagus tergantung. Ya tergantung. Kalau Iya. sekarang lu mobil listrik di Bandung juga buat apa? Iya. Ya kan? Kalau di sini kan karena kita beli mobil listrik kan menghindar ganjil genap ya. Genap, ya. Dan ada sebuah ini ya yang kenyamanan bahwa lu bebas, lu raja kalau pakai mobil listrik kemana-mana di Jakarta. Bener-bener. Ya kalau nggak ada ganjil genap juga kan mobil listrik nggak laku sih. Iya, iya, Menurut iya. gua kan. But anyway, ini adalah hal-hal yang dimana memang ini dunia lagi terpecah belah sih. Banyak opinion, maupun agama juga banyak opinion. Iya. Pilihan hidup juga banyak opinion. Kopi pun sekarang lu segitu banyak penawaran. Iya. So memang ini decentralization yang dimana memang lagi terpecah belah. Tapi lu mau ngikutin yang mana? Iya. Kalau lu masih kayak kemarin gue denger si Ronald Cheng, dia bilang fuck AI, kan? I respect him. Iya iya. Yes, emang iya. Anything that yang sebenarnya human itu hilang, Bener. right? Like why you want to have AI to write your email? Iya juga sih. Gue kasih tau lo malah sekarang ya, ketika gue pakai ChatGPT mau balas email, gue sengaja bilang sama AI, can you put some typo in it, supaya ya kesannya gue yang nulis bukan AI yang Iya. nulis. Nggak terlalu perfect gitu. Iya. Ya Iya. wabi-sabinya gue taruhin kan, biar klien gue baca, oh I think this is Mario who's writing, it's not an AI. Kan, kalau misalnya lu pacaran sama AI, coba sekarang lu nge-WA, hey say lu lagi ngapain, terus cowok lu pakai AI jawab, lu bete gak sih? Bete Ya lah. udah, lu pacaran sama gue apa gue pacaran sama AI, ya kan? Iya. Manusia ini emang gak bisa dihilangkan, itu bagus. Iya iya. Itu bagus. That's why kalau lu rasa barang-barang seperti kayak CGI dan segala macam akan hilang, yes, tools is to make things faster. Justru kalau misalkan sekarang orang-orang tadi kasihan lembur segala macam, ya itu dia nggak ada salah ya lu ke kantor kayak tadi lu hari ini ke kantor lu naik kuda juga paling gue ketawain lu sih. Lu nggak ngerti mobil ya Cak. Ya paling kan ya lu kuda lu taruh situ ya Cak. Kecuali kuda lu Ferrari gitu. Ya beda, ya nggak salah paling diketawain aja ya kan. Sebenarnya emang zaman sekarang tuh udah tambah cepet sih. Right? Ya orang-orang yang seperti tadi yang lembur musik itu ya either mereka beneran mesti ikutin zaman, tapi jangan hilang jiwanya. Iya. AI itu nggak ada soulnya. They are just robots. Gitu. They are just words in prompts. Tapi justru orang yang ngepromnya, Cak, itu justru jiwanya. Bener. Lu bikin sebuah film pakai AI, lu bikin sebuah film emang sama? Beda. Beda. Tergantung promnya. Tergantung promnya. Jadi jangan hilang imajinasinya. Yang itu yang membuat lu melabelkan diri lu masing manusia. Berarti sekarang kalau misalnya kita mau bikin film, itu kita nggak perlu ini dong, kalau nggak perlu apa ya istilahnya, zaman sekarang tuh filmmaker gitu-gitu tuh kan, kalau dulu mau sekolah mahal ya, sekolah mau bikin film gitu kan mahal. Berarti sekarang kita nggak perlu dong sekolah semahal itu. Kita yang penting kemampuan storytelling kita aja dalam nulis prompt. Nah, gua nggak setuju, Cak. Oh, kenapa tuh? Gua nggak setuju, Cak. Kan Itu dia, itu kan tadi topik kan yang Koko pernah gua bilang- ngomong, Cak. Kan tadi kamu bilang nih, AI tuh kita bikin prompt. Ya. Tergantung kita bikin promptnya gimana, sedetail Ya, apa. Maksudnya kita detail tuh bisa macam-macam, mulai dari mau efek cahayanya seperti apa, efek kameranya segala macam gimana. Nah, Bagus, lu baru ngomong itu. berarti sebenarnya cuman tergantung kemampuan kita atau kreativitas kita dalam storytelling aja dong pas nulis Enggak juga. prompt. Tadi kan lu ngomong kamera angle, lighting angle, shadow angle, shadow, soundtrack Emang segala tuh nggak macam. bisa dari prompt? Kalau lu nggak tahu promnya, lu nggak tahu angle-nya gimana promnya, Bu? Nah, itu kan bisa aja dia kreativitas sendiri dia aja. Enggak juga. Nah, the storytellingnya. good one yang kemarin lu lihat kayak AI itu segitu bagus, karena dia promnya detail banget.
Dia bisa prompt sedetail itu Yes, karena karena dia mesti punya standarisasi filmmaking. Iya, kalau lu oh. nggak coba, gue bilang deh, ada satu gambar orang ini lagi gantung di helikopter, kameranya mundur, gimana lu promnya? Ya, ya. Nah, kalau lu nggak ngerti cara teknik panjang bikin Filmmakernya ya. filmmakingnya, lu ngepromnya, oke, talent hanging in the helicopter, the camera move back. Itu move back apa? Bisa dolly move back, zoom back, walk back. Nah, banyak. Nah, kalau lu tahu dia punya standarisasi fondasinya, Heeh. fondasi kata-katanya, AI itu akan lebih ngerti cara yang lu mau seperti apa. Oke, jadi sebenarnya eh fondasi itu penting banget. Maksudnya fondasi itu Penting. latar belakang kita, entah kita mau sekolah bikin Iya. film atau kursus Yes. bikin film atau apapun Yes. itu, baru nanti kita kembangin lagi untuk kita bisa interpretasikan ke AI. Bener, Ca. Jadi jangan bilang nggak usah sekolahnya, gua nggak setuju. Ya, sekolah sama belajar juga beda-beda nih. Sekolah Ya, cuma ya. hanya stay title doang, belajar emang bener-bener lu bisa di mana aja, right? Kalau menurut gua adalah kayak misalkan ini gua nggak setuju begini. Banyak orang bilang, oh graphic design mah nggak usah sekolah. Lu tinggal beli laptop, beli software bajakan atau beli software apa lu download, Belajar sendiri deh. belajar sendiri otodidak, lihat-lihat di YouTube. Gua kalau di myself designer, gua terhina kayak gitu. Nah, Ya, kalau gitu gampang ngapain gue sekolah sepanjang kayak orang dokter, kayak arsitek, kayak interior designer, kayak yang lain-lain 4 tahun. Kalau emang kerjaan gue bisa diambil orang seperti itu, right? Nah itu gue nggak setuju, Cak. Kalau menurut gue, prinsip sebagai desainer itu banyak. Yang dilatih adalah mata kita, pemikiran kita, dan yang lu beli adalah gua. Yang lu beli adalah si desainer itu. Makanya kalau misalnya, Cak, tanya gua, Cak, bikin branding berapa duit, Cak? nanya nih, Hmm, kok bikin branding berapa duit? gratis. Kok gitu? Gratis. Desainnya gratis. Yang lu beli, yang lu bayar adalah pemikiran gua, Cak. Idenya. Iya. Pemikiran gua dengan pengalaman, dengan whatever background yang gua ada, bisa berbeda value-nya dengan orang lain desainer yang di sebelah gua atau siapapun yang lo hire. Berarti ide itu dibayar kan kok? Itu ide yang mahal. Ingat gak kok Ide. kemarin ini ada kasus yang Yang mana nih? itu loh, yang idenya tidak dihargai. Yang mana? Ceritanya. Go ahead. Pokoknya adalah yang pokoknya dia bekerja sama dengan salah satu lembaga pemerintah. Mm. Terus dia dianggap korupsi lah. Dia dianggap korupsi gara-gara dia naruh harga untuk idenya itu. Dia pekerja kreatif kok. Dia pekerja kreatif dan pekerja kreatif ada harganya dong. Iya. Nah, dia naruh harga dan itu dia dianggap korupsi karena harga yang dia pasang itu. Karena dibilang katanya ide itu nggak ada harganya, nggak usah bayar gitu katanya. Oh ya udah kalau gitu semuanya jadi kuli aja. Right? Kalau ide nggak mahal jangan mikir udah. Ya, Iya. lu cari kerjaannya nggak usah mikir. Benar. Betul aja. Lu bikin kopinya mesti mikir. Ya kan? Ya ide itu justru yang mahal, yang bikin orang. Sekarang gue tanya lu, CEO ngapain tiap hari? Iya. Kalau CEO cuma kerjaannya jadi kuli lagi turun ke bawah, siapa yang mikir perusahaan kemana? Jadi nggak usah dibayar dong CEO. Iya. Nah, gue pengen marah nih, Sa. Iya. Ya kan kalau itu semua CEO pecat aja. Right? Kalau semua CFO ada orang finance yang kerjain, dia ngapain dong? Iya. Right? Kalau semua CEO emang ada karyawannya, dia kerjain aja CEO yang ngangkat barang aja. CEO ngapain dong? Ya Itu kan? dia kok. Nah itu dia kalau menurut gua nggak setuju. Kalau bisa ide nggak dihargain ya udah semuanya nggak dihargain Iya, aja. kemarin sempat ada kasus gitu dan itu cukup booming kasusnya Iya. gitu. Itu orangnya hampir dimasukin penjara. Itu dia. Gara-gara Sekarang begini itu. ya, harga yang paling nggak kelihatan intangible. Karena kenapa? Intelektual itu emang nggak kelihatan, Benar. right? Ya orang yang pintar ya cuma bisa lihat. Ya orang yang bodoh yang justru yang nggak bisa nilai. Orang yang pintar yang bisa bikin roket ke situ bukan cara kerjanya, tapi dia bisa menghitung, membuat sebuah plan bagaimana itu bisa menjadi roket. Jangan cuma hargain bikin roketnya berapa duit, right? Tapi pemikiran bagaimana dia bisa terbang, hitungannya segala macam, itu kan mesti dihargai, itu intelektual. Betul. Itu dia loh, Cak. Nggak jujur gini kayak gini hal gini gue marah sih, Cak. Ya kalau gitu banyak orang yang bodoh. Kalau gitu lu ke dokter jangan lu operasi langsung. Berarti next time kok. Heeh. Gue tahu nih, next time nih di podcast kita bahas soal ini kok. Ayo. Kita angkat kasus Iya. ini. Kalau misalnya kayak gini, nggak usah hargain orang-orang yang pinter, kayak gitu kan. Kalau gitu sekarang orang filosofat nggak usah dibaca. Iya. Aristotle basi dong kalau gitu. Ngapain lu filosofat? Ngapain lu hargain orang-orang yang misalkan yang cuman ya kerjanya mikir. Cari aja orang yang kerja nggak bisa mikir. Bener. Right? Yang kuli bangunan, gitu kan. Itu nggak usah mikir. Dia cuma pakai Itu tinggal tenaga. disuruh. Iya. Right? Kalau kita derajatnya nggak bisa mikir, maka negara kita nggak bisa maju, Cak. Betul. Ya kan banyak orang yang bisa kerja tapi nggak ada otaknya. Mm-mm.
Itu kan. Ini yang diangkat dengan mens rea. Right? Pilih orang bisa kerja tapi nggak bisa mikir. Ya lu lihat semua tukang. Bener. Itu dia. Yes, dosers, aku berhasil Kesel gua. bikin Komario berapi-api. Iya, aja gitu loh, maksudnya nggak harga. Kalau justru orang di luar negeri lebih ngehargain orang pemikirannya, Cak. Oh iyalah, jelas. Intelektual itu yang dibayar mahal. Itu begitu. CEO ngapain sih tiap hari di kantor? Is to make the right decision for the company to run. Right? Yang dibayar adalah the right decision. Karena bikin keputusan. Karena keputusan kan perlu a lot of things yang di-consider. Iya. Dia salah bikin keputusan, perusahaan itu bisa untung, bisa rugi, bisa bangkrut. Right? Berarti dia mesti mikir bukan kerja. Ya kan? Benar. Presiden mau ngapain? Mesti mikir. Iya. Karena presiden, wakil presiden turun ngelayanin sebagai customer service. Siapa yang jadi wakil presiden? Itu diketahui sama wakil presiden luar negeri. Right? Wakil presiden turun menjadi, ini kayak menencong kita punya topik ya. Jadi customer service yang turun ke rakyat nanya bagaimana. Right? Posisi lu salah. Juga what I mean? Ya. Ya mesti tepat di posisi yang tepat. Gitu loh. Sekarang kalau misalkan mobil nggak ada otaknya, cuma ada mesin, ya nggak nyala lah. Iyalah. Gitu. Kita balik lagi ke kreator-kreator independen yang di rumahan doang tapi bisa bikin karya atau video-video AI yang keren banget. Nah, menurut Koko mereka bisa bikin karya yang sebagus itu tuh apa karena AI-nya yang jago banget atau si kreatornya yang taste-nya bagus, yang memang dia pinter? Yes, Cak. Taste itu memang sesuatu yang masih belum ada AI, masih belum dikerjakan sama AI. Oke. Karena taste itu ya again imagination. AI itu nggak bisa imagination. Ya. AI itu tinggal lu kasih tahu. AI itu kerja secara parenting. Cuman bisa nerima perintah doang. Iya, parenting lah. Lu memparentingkan si apa yang lu mau kerjakan ke anak ini lah. Nah, anak ini akan jalankan apa yang lu minta karena dia pintar ya. Seperti itu. Tapi kalau lu salah memparentingnya, lu salah kasih promnya atau kasih komennya, ya dia akan berantakan juga kerjanya. Seperti itu loh. So the more define that you give to the AI, the more elaborate and the more specifically yang orang mau. Ya. Sampai ke detail-detail loh. Sampai misalkan di pantainya pasir apa. Kalau lu bisa kasih tahu tipe pantainya apa, pasirnya apa. Wow, AI itu super luar biasa. Airnya warnanya apa, kadarnya apa, how the flow of the water. Lu bisa prompt everything gitu. So emang itu PR-nya luar biasa. Memang ini kan ada prompt designer. Ya. Gitu loh sih, Cak. Oke. Nah, kok sekarang gimana caranya? Maksudnya Koko ada tips nggak untuk para kreator-kreator lokal nih supaya bisa terinspirasi dari kayak si Mesam Deris tadi deh gitu. Maksudnya bisa terinspirasi dari para kreator luar negeri gitu. Jadi nggak cuma nontonin doang. Jadi dia bisa berkarya juga. Ya, kalau menurut gue sih gini sih, berkarya itu is doing it, right? I think be kreatif sih. Justru kalau gue bilang, gue segitu lama kerja tinggal di negara-negara lain. Berapa negara mereka tuh jago di teknik, skill. Karena negaranya tuh nggak in-depth. Contohnya gue bilang ya, Singapura. Tinggal di Singapura emang iya enak, advance dan semua serba teknologi dan serba cepat. Tapi jujur aja, negara itu tidak in-depth. Tidak punya sebuah makna yang dalam, sangat cetek, jujur aja. Kalau lu ke China tuh punya history, punya makna, punya sastra, punya apa ya, culture tuh kaya banget. Indonesia juga punya. Indonesia emang culture kita dalam sekali, right? Tapi culture kita masih juga minjam. Kita masih minjam. Minjem Contoh tuh gimana nih maksudnya? Contoh misalkan kita ngomong tentang wayang. Wayang itu is not really pure Indonesian. Really? It's actually from India yang kita pinjam, right? A lot of words yang kita ngomong tentang Sanskerta, seperti kayak contoh ya, kata-kata Graha is not Indonesian, that's actually Sanskerta. Kita ngomong Tirta, Indra, apalagi ya kata-kata itu is actually not Indonesian. Kita emang ada dulu perdagangan di mana kita dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan dulu Sriwijaya, right? Ketika di situ ada cross border dari Indonesia yang menjual beli barang ke India. Sesuai kan makanan kita mirip, kayak makanan Padang kan mirip seperti kayak India. Ada kari dan segala macam rempah-rempah, ya itu yang dimana kita punya budaya yang kental sih. Sayangnya, Cak, gak ada yang gali, Cak. Semua
budaya kita digali sama orang luar negeri. Coba buku-buku yang bagus, nggak ada orang lokal yang lilik. Banyak kan orang luar negeri, orang Amerika, orang Australia yang nulis tentang sejarah Indonesia. Justru bukan orang kita yang nulis, Nggak ada. malah orang luar yang Orang nulis luar yang nulis. sejarah kita. Perpustakaan lebih lengkap di Belanda, right? Malah secara inherit secara story-nya tentang peranakan, malah lebih lengkap negara-negara orang lain. Gak ada yang mendukung. Ya, itu sangat disayangkan ya. Kayak gue tanya lu dari mana? Kita di sini semua pasti imigran, Oh, right? Lu bilang orang Amerika, everybody is immigrant. The American is not the American. Awalnya kan memang, orang apa dari Amerika, American African kan? American apa namanya orang dari Amerika? Itu yang ya. itu emang orang mereka kan. Ya kalau lu tahu sejarah, everybody in somewhere in this world is an immigrant. You get what I mean? Right? Ya itu dia. Sekarang kayak misal orang hitam yang orang African American yang di Amerika, ya mereka kan sudah generasi lahir di sana. Ya so kalau misal lu tendang bukan Amerika, lu balik lagi ke Afrika, ya dia juga nggak ada rumah di Afrika, right? Sama kayak kita deh kok. Ya sama kayak kita, lu suruh gue balik ke China, gue emang gak ada saudara. Balik ke China gitu lah. Right? Ya, paspor gue aja Indo, yes. KTP Indo. Somewhere along the way dengan generasi-generasi, ya kita semua tuh imigran. Ya. Somewhere, mungkin siapa yang datang duluan, nenek buyut kita siapa dulu, ya somewhere out in the history. Nah, justru di Indonesia sebenarnya kita kaya dengan budaya seperti ini. Cuma sayangnya aja tidak benar-benar jadi sebuah diangkat ya budaya-budayanya. Ya mungkin belum gue lihat banyak yang diangkat sih. Banyak kan justru orang luar negeri yang lebih menghargai Indonesia, lebih lihat kecantikan Indonesia, lebih menghargai budaya kita. Iya. Right. Itu yang gue sayangin sekali. Lu lihat deh, lu ke toko buku mana deh? Rata-rata penulisnya orang luar negeri. Gitu kan? Mau buku nias apa luar negeri. Right, seperti itu kan. Indonesia mana? Kalau nggak ada duit yang nggak dikerjain. Right? Seperti itu. Kalau nggak ada duit nggak dikerjain. Gue sangat sayang aja gitu loh. Ya, sekarang pertanyaan, kok nggak lu yang kerjain? Iya, justru gue mau kerjain. Right? This is what we're doing gitu. We doing those creative ya untuk inilah kita ngerangkul yang mana yang kita bisa bantu. Dulu kita punya publishing dengan my former boss namanya Red and White Publishing. Red and White itu dengan bendera Indonesia, Red and White. Semua buku yang kita publish adalah Indonesian books. Itu yang lagi kita mau selama ini kita jalankan. Masih ada buku-bukunya di sini. Nah itu gue sangat rindu. Tapi kan sekarang mantan bos gue juga udah tambah senior dan udah inilah. So ini yang kita lagi pengen teruskan terus ya. Dan ini yang tidak bisa dibikin sama AI. You got it? Gitu. Nah, oke kok. Balik ke AI ya kok. Sekarang kalau misalnya nih kok, kita bayangin ya, entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, semua orang bisa dibilang bisa pakai AI, bisa ngeproduksi. Dan makin banyak nih orang-orang yang bisa memproduksi karya-karya AI yang canggih-canggih, yang udah kayak sekelas Hollywood lah. Nah, itu jadinya nanti kayak bioskop, kayak media sosial kita, itu isinya tuh mirip-mirip semua. Itu jadi bosen gak sih? Kayak, kok sama semua, jadi kayak gak ada jiwanya gitu kok. Iya, itu kamu benar sekali. Tapi ini namanya euphoria, right? Kayak zaman dulu, kalau misalnya kamu ingat, di mana orang berlomba-lomba bikin website. Sekarang website biasa aja, right? Di mana dulu orang, ya, dulu bertahun-tahun kemarin, lomba-lomba ganti electric car. Sekarang biasa aja. Ya, semua fenomena pasti ada peaknya, right? Ya sekarang AI memang lagi baru aja, it's a new topic, it's a new industry, it's a new, ya sebenarnya nggak baru-baru banget sih kalau kita tahu karena kita di Indonesia kesannya baru ya kan. Sebenarnya out there people is really exploring. Jujur aja, kalau misalnya gue kemarin-kemarin lihat ternyata agency di luar negeri udah berapa tahun yang lalu udah pakai Runway, ada satu aplikasi. Jadi banyak video-video yang kita lihat itu udah pakai AI zaman dulu. AI, cuma kita nggak tahu aja ya. Iya, dia nggak bocorin aja karena usaha dia. Kita tapi sekarang AI models ini sudah pada orang yang tahu. Kita kira tahu. Agency itu juga like shit, udah ketahuan deh kita pakai ini, ya kan? So basically udah banyaknya pakai Make, ya kan? Ini gue spill aja nih ke beberapa ini. So if you think that today you just know AI, ada big agencies tuh udah jalankan itu udah lama. Gitu loh. So it's not new anymore. Temen gue kerja di BMW, namanya BMW, ya bukan BMW. BMW, ya kan. Nah dia kerja di BMW di Jerman. Dia bilang, Mar, kalau lu lihat tuh seri 7 di jalanan hari ini, lu tuh udah 10 tahun udah telat. Kenapa? Itu di gambaran gue tuh udah 10 tahun yang lalu. Right? Lu lihat nih, kemarin kan gue lihat tuh GLC 2026, wah panelnya bener-bener semuanya elektronik, 39 inch.
Itu rata-rata if you look at this today in TV, in YouTube, itu di drawing boardnya Mercedes, itu tuh udah 5, 6, 7 tahun yang lalu. Right? If you look at right now iPhone segala macam, lu lihat hari ini kan iPhone Nano apa yang lagi mau apa ya Ultra yang bisa fold. Percaya gue deh, itu bukan tahun kemarin, itu udah few years ago, right? Yang sudah di lab mereka. Lu bayangin teknologi yang sudah yang kalian tahu hari ini di mata kalian, kita tuh udah ketinggalan zaman. Nah, kalau lu mau tahu, gue bisa bocor-bocorin yang lain lagi, gue spill. Segitu banyak sebenarnya AI di China tuh udah gila banget. Iya. Kita ketinggalan zaman. Lu terakhir kali ke Shenzhen kapan? Lu beli kopi sekarang masih pakai Gojek, di sana udah pakai drone. Oh iya bener, di Right? Android pakai drone. Udah banyak yang udah lebih gila yang kita nggak tahu. Everything is all electronic ready. Kita masih pakai GoPay, masih pakai QRIS. Di sana WeChat udah bisa semuanya. You don't need any all garbage application anymore. Kita sekarang beli bensin ke pom bensin, satu EDC buat BCA, satu EDC buat Mandiri, di Amerika nggak usah, right? Lu sehingga satu payment udah everything karena ekosistemnya dari pemerintah mendukung, right? Di sini Apple Pay aja nggak bisa bayar, right? Ya itu dia banyak hal-hal yang kita ketinggalan zaman. Gue nggak usah ngomong AI. Kalau lu lihat itu hari ini kaget, gue bilang gue jujur gue nggak kaget, right? Bukan gue sombong, tapi itu emang that's the world. Either you want to learn about the new world, what's the world is coming, atau kita satu hari cumanya ya telat. Itu aja. Ngomong-ngomong bayar tuh aku jadi ingat waktu itu pernah katanya ada rencana, jadi ini di Amerika ya. Jadi kita bisa bayar pakai tangan kita di tap. Jadi kita tinggal begini, itu udah langsung kebayar. Ya. Nah itu aku nggak tahu gimana cara pakai tangan, pakai Itu udah sidik jari biometrics, kita basically kah? udah Pakai- biometrics. Basically sekarang tuh udah masuk ke dalam biometrics engineering ya. Basically udah pakai tubuh dan segala macam. If you look at teknologi sekarang di Amerika tuh, sekarang justru industri yang lagi naik banget tuh bioengineering. Seperti itu. Kenapa? Karena banyak tentara-tentara di Amerika yang ya namanya yang pas di perang atau segala macam ya disabled ya. Ya. Sekarang tuh mereka tuh ada biomechanic arm, udah robot banget. Oke. Kaki yang ke amputasi mereka sudah ada ya this kind of biomechanic ya legs dan segala macam. Kita ketinggalan zaman, Cak. Kita ketinggalan zaman. Oke. Nah, kalau tapi menurut Koko apa nih aspek yang dimiliki sama kita, sama manusia, sama pelaku kreatif yang tidak mungkin bisa ditiru sama AI secanggih apapun? Soul yang nggak bisa Soul. Basically kalau lu ngomong kan ada body, mind, and soul. Body. Sekarang AI udah ada bodinya. Lu lihat di China udah bisa bikin cewek cantik lu, Cak. Right? Beneran kayak lu. Mungkin lu kalah cantik sama AI, Cak. Tapi again itu fake. Right? Body mah bisa dicontek, Iya. bisa dibikin. Mind. Ya, lu mau lawan AI, lu bisa nggak bisa lu lebih dari AI. Iya. Tapi kan emang ada orang yang educate ya, yang namanya LMS, which is machine learning ya. Selalu AI itu machine learning terus sehingga dia tambah lama tambah pintar, gitu kan. Mind emang kita nggak bisa lah. Oke, kalau soul, Soul yang itu Koko nggak maksud ada. dengan soul nih apa? Mungkin bisa lebih dielaborate lagi. Jiwa. Iya, coba elaborate lagi gimana Sekarang Kok gini, gue jiwanya? tanya lu, gue ngechat sama lu, enakan gue pakai robot atau gue bisa ada soulnya? Ya enakan Koko langsung lah Ya yang udah ngechat. gitu aja. Lu mau pacaran sama robot atau mau Ya sama enggak orang? lah. Ya udah. Bingung juga sama robot gimana Ya ngomongin udah, orang. itu dia. That's why itu soul yang nggak bisa diganti. Lu nggak bisa kasih sayang. Ya you can love your phone, Ya, but you cannot have that apa ya namanya? Kok gue tanya lu deh. Kalau misal lu cinta HP lu, gue tanya lu deh. Sebelum HP ini HP lu apa? iPhone juga. Sebelum ini HP lu apa? iPhone juga. Sebelumnya? Mulai lupa kan? Sebelumnya? Pokoknya yang gue inget ya, Heeh. itu dulu Nokia, abis Nokia, BB, abis BB udah langsung iPhone. Ya iPhone, udah, iPhone. basically lu inget tapi you might not remember everything. Iya. Tapi gue tanya lu mantan lu inget gak? Ingat. Ya udah, itu soul yang lu nggak bakal lupa. Ceritanya lu nggak bakal lupa. You hate him, you love him. Ceritanya apa? Lu sama telepon lu bisa cerita. Ya dulu saya sama telepon saya romantis. Nggak bisa kan? Phone is a phone. Hilang ganti. Iya. Kalau suami lu hilang, lu nangis nggak? Iyalah. Ya kalau telepon hilang sih nangis ya. Tapi Iya. lu nggak akan sepukul lu funeral kan, lu bikin ya seremoni segala macam kan. Ya Iya. hilang telepon tinggal beli baru. Lu hilang jiwa. Oke. Jadi mungkin kalau aku bisa rangkum ya kok, AI itu saking canggihnya itu bisa membantu kita.
tapi juga bisa jadi bumerang buat kita. Tapi justru kita harus ambil positifnya. Kita harus, maksudnya jangan menjadikan AI itu musuh kita, tapi kita jadiin keuntungan buat kita. Iya. Bener nggak kok? Yes. That's why treat it as a tool, Ca. Ya. Ya, treat it as a tool. Lu bisa pakai kamera jadul yang masih cuci film, lu juga bisa pakai kamera iPhone. Ya. It's the same. It captures, right? But what you captures is important. It's not about the device. It's not about the tools. It's what you are capturing. It's the soul. What you capture, what other people capture is different. Karena kenapa? Kita punya mata yang berbeda. We have different perspective in life. Punya taste yang beda We juga. have different tastes. Yeah. We have different dreams. We have different imagination. We have different outcomes. I can give you the same thing, the same tools, but the outcome from different people will be different. I can give you the same coffee. You give it to 10 machine, it might give the same result. But if you give it to someone, a chef, a barista, the coffee will be a different coffee, Ya. right? Will it be perfect? No. Why? Everybody has their own taste, has their own preference, they have their own mind, have their own story. Itu yang nggak bisa dibuat dari AI. Yeah. Yes, you can ask AI to build the story, tapi kan you need to give what you want to say about the story. Nah itu yang nggak bisa. Kalau AI akan make me a story about a coffee, ya udah dia bakal give you a generic story yang nggak ada hubungan dengan jiwa lu, dengan hati lu. Kalau lu nggak masukin ceritanya dengan imaginationnya, Ca. Oke. Oke, Dozers, hari ini kita udah belajar banyak banget ya dari Komario tentang AI yang emang Komario nih lagi Agak emosi kan tadi. akhirnya aku bisa memancing emosi Komario. Oke. Terus juga mungkin AI itu kan Komario lagi into banget ya. Jadi makanya aku bahas kali ini tuh Komario sangat berapi-api dan happy banget ngejelasinnya. Dan Yes. untuk aku yang sangat awam dengan AI tuh aku happy banget hari ini belajar dari Komario tuh banyak banget jadinya. Dan aku harap jadinya dosers di rumah juga banyak nih belajar dan banyak mendapatkan manfaat dari video kita hari ini ya Ya, kok. thank you banget, Ca. Oke dozers, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah ini. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Saya Natasha Liotania. Dengan saya Mari Utama, Dosa.